selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari baru, hari Rabu, tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini kita akan belajar tematik 6B, subtema 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Itu di buku paket Muna ada di halaman 64 sampai halaman 80. Jadi kalian boleh buka bukunya halaman 64. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak teacher jangan lupa untuk following the Bible atau baca Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai following the Bible, anak-anak teacher berdoa ya nak. Berdoa minta hikmat sama Tuhan supaya apa materi yang kita pelajari hari ini anak-anak teacher semuanya boleh mengerti dan bisa memahami dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, teacher mau review dulu materi yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara-cara hewan untuk melindungi diri dari keadaan sekitarnya. Kita sudah belajar karena ada hewan yang melindungi diri dengan menggunakan bisa, ada hewan yang melindungi diri dengan menggunakan rambut yang menyerupai duri dan lain sebagainya. Nah, sekarang bukalah nak bukumu halaman 64. Coba anak-anak teacher perhatikan, dengarkan istilah ini. Ada istilah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, kata-kata ini atau kalimat ini disampaikan langsung oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebuah bangsa yang besar itu adalah karena adanya hasil kerja keras dari pahlawan-pahlawan sebelumnya. Jadi tidak salah kalau ada istilah yang mengatakan kalau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, kemudian ada istilah yang mengatakan jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah di sini adalah singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini, zaman ini, kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita di masa lalu. Teacher kan udah berlalu, ngapain harus diingat-ingat lagi? Nah, walaupun peristiwa sejarah sudah terjadi pada masa lalu, kita tidak boleh melupakannya. Kita harus mengingatnya. Kenapa? Karena sejarah yang terjadi pada masa lalu itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, bagaimana cara kita untuk kita bisa menghargai jasa para pahlawan? Bagaimana cara kita supaya kita tahu tentang sejarah negara kita? Cara sederhananya yang bisa kita lakukan yaitu dengan berkunjung ke museum. Kalau kita ada rezeki atau kalau di Batam memang tidak ada museum ya nak. Tapi kalau kita pergi berlibur misalnya ke Jakarta, kita boleh mampir ke Museum Fathahillah. Kita bisa melihat-lihat bagaimana peninggalan-peninggalan dari bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia. Cara lain supaya kita mengetahui sejarah bangsa kita yaitu kita harus rajin-rajin membaca buku sejarah. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat nak. Ketika kita menuliskan hasil laporan dari teks bacaan, ketika kita akan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks bacaan, kemarin teacher sudah sampaikan kita bisa mempresentasikannya karena pada saat kita mempresentasikan sebuah informasi dalam teks bacaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada saat mempresentasikan itu sikap tubuh kita harus tegap ketika akan berpresentasi. Berpresentasi itu kan maksudnya kita menjelaskan terhadap orang-orang banyak,
atau terhadap beberapa orang. Kita presentasi, berarti kita yang menjelaskan di depan kelas, bisa menjelaskan di depan kelas atau bisa menjelaskan di rumah dengan keluarga kita berlatih untuk melakukan presentasi. Nah, yang kita perhatikan pertama yaitu sikap tubuh kita harus tegap. Yang kedua yaitu harus adanya kontak mata dengan si pendengar. Yang ketiga yaitu penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan informasi. Kemudian yaitu pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan salam penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Nah, keempat hal ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita akan melakukan presentasi terhadap banyak orang atau pada saat kita akan menjelaskan suatu topik terhadap banyak orang, ya nak? Nah, sekarang kita lihat perlawanan yang terakhir yang akan kita bahas. Perlawanan yang bersifat kedaerahan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, yaitu ada perlawanan rakyat di Makassar. Nah, itu di bukumu ada halaman 60. Kita lihat di sini sudah teacher bikin nak peta pikirannya. Perlawanan rakyat Makassar, penyebabnya atau apa yang dilakukan yaitu peristiwa mempertahankan wilayah Makassar dari sekutu. Kemudian, di mana perlawanan ini terjadi? Sudah pasti terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya, kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Desember tahun 1946. Berikutnya, siapa? Nah, siapa yang terlibat dalam perlawanan rakyat di Makassar? Yang terlibat dalam perlawanan rakyat di Makassar yaitu ada Belanda yang dipimpin oleh Raymond Westerly dan juga ada rakyat Makassar. Kemudian, mengapa peristiwa perlawanan di Makassar ini bisa sampai terjadi? Nah, perlawanan rakyat Makassar ini terjadi karena Belanda ingin membentuk negara Indonesia Timur, yang mana rakyat Makassar nggak setuju kalau dibentuk negara Indonesia Timur. Jadi terjadi ketidaksesuaian antara rakyat Makassar dengan orang-orang Belanda, maka terjadilah perlawanan rakyat di Makassar. Nah, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Nah, peristiwa ini bisa terjadi ketika sekutu ingin menguasai kembali wilayah Makassar dan mendapatkanlah perlawanan dari rakyat Makassar. Kemudian, karena rakyat Makassar tidak terima Belanda ingin menguasai kembali tempatnya, masyarakat melakukan perlawanan. Karena perlawanan yang dilakukan masyarakat Makassar itu ternyata susah untuk dikalahkan oleh Belanda, Belanda kemudian melakukan taktik atau metode dengan Gestapo. Jadi dengan adanya metode Gestapo untuk melawan rakyat Makassar, Belanda berhasil menggugurkan sekitar 40 ribuan warga sipil. Jadi dalam perlawanan masyarakat di Makassar ini banyak korban yang ditewaskan. Banyak rakyat Makassar, banyak masyarakat Indonesia yang ditewaskan. Ya nak? Paham sampai sini? Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita wujudkan dalam persatuan dan kesatuan. Perjuangan para pahlawan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan itu harus kita hargai. Harus kita hargai. Nah, cara kita sebagai seorang pelajar untuk menghargai jasa-jasa pahlawan kita bisa kita lakukan dengan cara rajin belajar, dengan cara memiliki rasa bangga bertanah air Indonesia. Nah, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus memiliki sikap rela berkorban. Persatuan dan kesatuan dapat terwujud apabila kita memiliki sikap rela berkorban. Apa itu sikap rela berkorban?
sikap rela berkorban adalah sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya yaitu yang pertama, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Yang kedua yaitu warga masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Ini ketika kita sudah melakukan kedua hal ini, Nak, berarti kita sudah memiliki sikap rela berkorban. Kalau contoh nyata pada saat sekarang ini kita lihat, pada saat pandemik ini, tenaga medis yang berperan sebagai garda terdepan dalam menangani masalah COVID-19 ini, mereka bisa kita katakan sebagai pahlawan masa kini. Para dokter, para perawat, para bidan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini bisa kita katakan sebagai pahlawan masa kini. Kenapa dikatakan sebagai pahlawan masa kini? Karena mereka rela berkorban, rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19. Artinya apa? Para dokter, para perawat, para bidan, mereka rela berkorban untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang lain. Ya, Nak. Nah, sekarang kita lihat kesatuan dan persatuan dapat kita wujudkan dengan yang kedua, yaitu memiliki jiwa besar atau berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar? Berjiwa besar adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas dan meminta maaf dan memberi maaf. Kita ikhlas, kita berjiwa besar, kita terima dengan apa yang terjadi saat ini, itu adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ketika ada orang yang salah kepada kita, ketika mereka minta maaf, kita akan memaafkannya. Itu artinya kita sudah memiliki jiwa yang besar. Paham ya, Nak? Atau berjiwa besar. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 69. Di pembelajaran 1 kita sudah belajar, di subtema 1 kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Di subtema 2 kita sudah belajar tentang bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dengan kekuatan senjata. Dengan kekuatan senjata yang dimaksud di sini yaitu dengan adanya peperangan atau pertempuran yang menyebabkan berjatuhannya korban jiwa. Nah, ternyata pada saat kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan kita dengan gencatan senjata, kita tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Ternyata Belanda masih juga belum menyerah untuk kembali menguasai Indonesia. Karena masyarakat Indonesia merasa gencatan senjata kayaknya kurang efektif nih, maka kita lakukan cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan kita, yaitu mempertahankan kemerdekaan dengan cara melalui diplomasi atau perundingan. Kalau gencatan senjata itu dengan peperangan, diplomasi itu dengan perundingan. Artinya apa? Dengan kepala dingin, dengan rapat, dengan adanya pertemuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia supaya dibicarakan dengan baik-baik. Itu maksudnya dengan diplomasi atau dengan perundingan. Nah, ada bermacam-macam perundingan atau diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Yang pertama yaitu ada namanya perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati ini, Nak, terjadi pada tanggal 10 November 1946. Tempatnya yaitu di Linggajati, Jawa Barat. Pada saat terjadinya perjanjian Linggajati ini, pihak Indonesia itu diwakili dengan Sultan Syahrir, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Willem Smerhon. Dan sebagai penengahnya yaitu ada Lord Kilian dari Inggris. Hasil dari perundingan ini apa? Hasilnya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Sumatera, wilayah Jawa, dan wilayah Madura.
Hasilnya yang kedua yaitu Republik Indonesia dan Belanda sepakat bekerja sama untuk membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga yaitu RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Ternyata nih dari perundingan Linggajati ini Indonesia menerima hasil keputusannya dengan baik. Tapi dari pihak Belanda mereka nggak mau melaksanakan keputusannya. Jadi Belanda itu kembali lagi ingin menguasai Indonesia. Mereka ingkar janji untuk melakukan perundingan Linggajati. Nah, karena perundingan Linggajati dianggap tidak berhasil, maka dilakukanlah perundingan yang kedua, yaitu perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini berlangsung pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan Renville ini berlangsung di atas kapal USS Renville punya Amerika Serikat. Kenapa kapal ini dipilih? Karena dianggap kapal ini punya Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat ini bisa jadi pihak netral atau penengah antara perselisihan Belanda dengan Indonesia. Nah, delegasi Indonesia pada perundingan Renville ini diwakili oleh Amir Syarifuddin. Hasil dari perundingan ini yaitu yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Dan yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik mundur. Nah, ternyata dengan adanya perundingan Renville ini pun pihak Belanda nggak mau melakukan hasil kesepakatan bersama. Belanda masih tetap ingkar janji. Berarti bisa kita katakan perundingan Renville pun masih gagal dalam mencapai kesepakatan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Kemudian dilakukan lagi nih perundingan yang ketiga. Apa itu? Yaitu perundingan Rumroyen. Perundingan ini berlangsung pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan ini dia berlangsung di Hotel Des Indes, Jakarta. Rumroyen ini diambil dari perundingan Rumroyen ini diambil dari masing-masing delegasi antara Indonesia dengan Belanda. Kalau Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, delegasi Belanda itu diwakili oleh Van Rooyen. Hasil dari perundingan ini yaitu yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan yang berikutnya yaitu kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar. Nah, ternyata dalam perjanjian Rumroyen ini juga Belanda belum mau melaksanakan hasil keputusan dengan baik. Belanda masih belum mau melaksanakan hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Akhirnya kita melakukan namanya perundingan yang keempat yaitu Konferensi Inter-Indonesia. Nah, tujuan dari konferensi Inter-Indonesia ini yaitu yang pertama untuk membicarakan hal-hal apa yang harus kita samaratakan atau pendapat apa yang harus kita satukan ketika kita akan menghadapi KMB atau konferensi meja bundar. Nah, konferensi ini anak teacher, dia berlangsung dari dia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Sementara tahap kedua yaitu pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949. Jadi hasil dari konferensi Inter-Indonesia ini yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Kemudian yaitu TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Dan yang berikutnya yaitu pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS.
Ini adalah konferensi atau perundingan keempat yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, konferensi yang terakhir kali dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya yaitu Konferensi Meja Bundar. Sesuai dengan namanya Konferensi Meja Bundar, kenapa diberi nama Konferensi Meja Bundar? Kamu bisa lihat sendiri gambarnya. Pada saat perundingan itu mejanya berbentuk bundar, makanya dikatakanlah dia sebagai Konferensi Meja Bundar. Dari Konferensi Meja Bundar ini tercapailah kesepakatan. Akhirnya setelah 4 perundingan sebelumnya yang gagal terus kita lakukan, di Konferensi Meja Bundar ini kita akhirnya mencapai kesepakatan antara Indonesia dan juga Belanda. Kesepakatan ini disepakati pada tanggal 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar ini dia berlangsung di Belanda, di Den Haag, Belanda. Hasil dari konferensi ini yaitu Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Belanda dengan sukarela, Belanda dengan tidak terpaksa lagi dia bersedia meninggalkan Indonesia. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Yang berikutnya yaitu kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang berikutnya yaitu Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Nah, dan pada akhirnya setelah dilakukannya beberapa perundingan dan dengan berakhirnya Konferensi Meja Bundar, maka pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan dilakukan di 2 tempat, yaitu di negara Belanda dan juga di negara Indonesia. Setelah penandatanganan tersebut anak-anak teacher, pusat pemerintahan Indonesia kemudian dikembalikan ke Jakarta lagi. Sementara itu, setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, pasukan Belanda secara bertahap mereka mulai meninggalkan Indonesia. Jadi semenjak tanggal 27 Desember 1949 Belanda meninggalkan Indonesia secara total. Tidak ada lagi campur tangan Belanda semenjak tanggal 27 Desember 1949 terhadap negara Indonesia. Bisa dipahami ya nak? Nah, sekarang kita lihat bukumu anak teacher halaman 72. Halaman 72 dan halaman 73 itu tidak usah kita praktekkan ya nak. Seperti yang teacher bilang kemarin, nanti kita prakteknya kalau sudah sekolah aja. Tapi kita lihat dulu pola lantainya. Pola lantai gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kira-kira itu pola lantai apa nak teacher? Iya, itu adalah pola lantai melingkar dalam tarian tortor. Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 75 nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 Indonesia yang ayo berlatih nomor 1 nak, halaman 75. Di situ ada soal Indonesia menggunakan 2 metode dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Metode apa aja? Yang pertama yaitu dengan metode gencatan senjata atau pertempuran. Dan yang kedua yaitu dengan metode diplomasi atau perundingan. Kalau yang nomor 2 itu apa nama tari daerah pada gambar nomor 2 tersebut? Yaitu tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Apa pola lantainya? Pola lantainya yaitu pola lantai horizontal. Nah, sekarang lihat buku Mona halaman 76. Di situ coba anak-anak teacher perhatikan layar HP atau laptopnya. Pernahkah anak-anak teacher bermain bakia, kerja kelompok, dan juga gotong royong di sekolah? Pasti kalau teacher tanya seperti itu semua pernah melakukannya ya nak. Pada saat kita melakukan lomba bakia, kerja kelompok, dan juga gotong royong pasti ada manfaatnya kan? Nah, manfaat kita kerjasama dalam perlombaan bakia apa manfaatnya? Supaya kita menang, supaya kita juara ya kan? Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerja kelompok untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan supaya
apa yang kita bicarakan dalam kerja kelompok tersebut, semua anggota kelompok sepakat untuk menerima dengan senang hati, ya kan Nak? Nah, manfaat kesatuan dan persatuan dalam gotong royong apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk memperoleh sekolah yang lebih bersih, untuk memperoleh lingkungan sekolah yang lebih sehat. Nah, sekarang kita lihat konferensi meja bundar sebagai sarana penyelesaian pertikaian. Ini tadi sudah teacher jelaskan di slide sebelumnya. Tapi kalau kalian masih mau baca, ini kalian boleh skip atau boleh di pause ya Nak, bukan boleh di skip, boleh di pause kalian baca. Tadi kan sudah teacher jelaskan ya tentang konferensi meja bundar. Nah, sekarang kita lihat tugasmu. Tugasmu Nak itu ada di halaman 68. Untuk tugas hari ini ada di buku paket halaman 68 nomor 1 sampai nomor 3. Kerjakan di buku latihan. Jangan lupa anak-anak teacher untuk selalu tulis hari, tanggal, dan buku halaman berapa yang kamu kerjakan. Bisa dipahami ya Nak? Oke, hanya sampai sini materi yang bisa teacher sampaikan. Jangan lupa anak-anak teacher untuk selalu semangat belajar, jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Ya, supaya kita terhindar dari virus, supaya kita terhindar dari penyakit. Oke, hanya ini video yang bisa teacher sampaikan Nak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.